Kalau 1.500 hektar artinya ada sekitar 900 triliun nilai itu. Nah, dan saya sudah hitung, dia masih bisa untung sekitar 600 triliun, 500 triliun dengan mengeluarkan biaya sogok 100 sampai 150 triliun. Jadi saya memang punya strategi. Sebenarnya informasi itu sudah lama saya pegang, tapi saya selalu ingin mereka maju maka saya jebak, maju saya jebak, maju saya jebak. Nah, seperti umpamanya gini, saya contoh aja. Dia menyatakan bahwa ini hasil abrasi, oke? Okay? Dia lupa bahwa ini kan sebenarnya namanya tanah musnah menurut PP 21 tahun 2021 yang lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya menduga bahwa pembongkaran laut dan lain-lain itu memang keinginan oligarki sehingga dimasukkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Ada tanah musnah namanya. Tanah musnah ini bisa dibangkitkan kembali, ada pemiliknya. Dan di PP nomor 17 2021 memang bisa diminta, tapi itu melalui proses yang sangat panjang. Harus ada penelitian, ada pengumuman koran, apa segala. Nah, kelihatannya di 2021 dia udah semangat sekali, maka dia lakukan pembuatan surat hampir seluruh. Nah, dia lupa. Nah, Pak Sofian Djalli 2022 menyatakan tanah musnah itu hanya bisa kalau diberikan kepada masyarakat yang di sana dan tidak bisa dimiliki. Oh, oke. Berarti Yang sifatnya HGB berarti? HGB, dia hak pengelolaan. Oh, pengelolaan. Hak pengelolaan dan tidak bisa dialihkan. Nah, akhirnya anggaplah itu hasil abrasi, maka kenapa beralih menjadi HGB? Nah, dia nggak ngitung itu. Jadi masih kurang canggih mainnya. Coba kalau sama saya mungkin ini perampokannya kurang canggih. Nah, tapi itu kan saya kan punya orang di sana, itu bukan abrasi seperti itu. Oke lah. Tapi begini. Jangan kita terfokus hanya kepada pagar laut. Karena 5 perampokan dan perampasan aset yang dilakukan PIK 2 itu ada 5. Satu itu adalah tanah rakyat yang dibeli dengan harga sangat murah lewat intimidasi. Oke. Yang kedua, tanah rakyat yang luasnya agak tinggi itu yang dibeli dengan cara kriminalisasi. Ini banyak yang dalam penjara sekarang, masih ada dalam penjara. Jadi, nah, yang ketiga adalah pengambilan aset negara, jalan, sungai, irigasi itu hilang dan diambil oleh mereka. Yang keempat adalah tanah PSN yang 1.700 hektar itu kan punya perhutani, dikelola perhutani. Apa haknya Jokowi menyerahkan ke Aguan tanpa lelang? 1.700 hektar ini melanggar, walaupun sekarang udah. Yang kelima, ya laut. Nah, laut, Mas Abraham, ini pasti sangat menarik begini hitungannya. 1 hektar laut yang direklamasi dengan berbagai cara, itu sekarang mereka jual tuh 60 juta per meter. Oke. Akhirnya 1 hektar itu berarti nilainya 600 miliar. Dari biaya hanya sekitar 4 juta. Jadi saya menghitung, karena saya punya informasi, mereka sudah plot itu, seluruh pantai itu yang akan direklamasi dengan rekayasa bahwa dibeli dari rakyat, itu 1.500 hektar. Kalau 1.500 hektar artinya ada sekitar 900 triliun nilai itu. Nah, dan saya sudah hitung, dia masih bisa untung sekitar 600 triliun, 500 triliun dengan mengeluarkan biaya sogok 100 sampai 150 triliun. Jadi memang mereka bisa menyogok siapa saja untuk buka. Jadi itu ruangnya terlalu besar. Terlalu besar ya Pak? Terlalu besar. Nah, sampai di sana Pak Said, kalau disebutkan reason dari pihak PANI misalnya, pihak yang disebutkan namanya bagian dari konsorsium pemilik sebagian dari sebagian dari tanah yang ada di sana ya Pak ya. Mereka menyebutkan bahwa mereka sudah beli itu, mereka punya nggak semuanya, sebagian dan itu dibelinya berdasarkan prosedur yang benar dan juga dibelinya dari rakyat, dari mereka-mereka yang tinggal di sana. Bagaimana menurut Bapak Rizal ini? Jadi kurang sempurna mainnya. Coba lihat ya. Itu semua proses itu terjadi 2021. Setelah PP
2001 keluar. Dan menyatakan sudah ada proses 82. Kita tahu kalau Anda mau cari segel ke Samatre di Senen sana, itu memang 82 yang paling tua. Jadi itu pakai segel sekarang 82. Padahal proses 2021. Logika mana menyatakan bahwa sudah 82 baru dia proses 2021? si rakyat ini, logika mana? Yang kedua, logika mana kenapa itu luasnya kok sama semua? 1,9 hektar, 1,5 hektar gitu. Kotaknya sama, mana ada di suatu kampung itu kotaknya sama? Ini terlalu kurang canggih mainnya. Nah, terus yang kedua, itu kan menyatakan, betul yang terkait langsung dengan PANI hanya satu perusahaan. Tapi PT lain yang mengelola HGB itu pemiliknya sama dengan pemilik PANI. Memang tidak masuk perusahaannya. Jadi gampang sekali nanti pemiliknya sama kok. Tinggal dipindahkan lagi ya. Anak usahanya? Ya, bukan anak perusahaan. Jadi perusahaan keluarga itu punya. Oh, okay. Tapi tidak terkait dengan PANI. Oke, terafiliasi lah ya Pak ya? Nah, terafiliasi dengan keluarga. Oh, oke. Bukan afiliasi keluarga. Pemilik PANI dengan pemilik perusahaan yang punya HGB ini sama. Jadi ini permainan yang sangat... Nah, ini semua dilakukan seperti itu. Termasuk pembebasan lahan di darat. Itu dilakukan. Saya juga melihat dan menyoroti bagaimana kemudian ada mereka-mereka yang mengakui staf desa, ada pegawai kepala desa dan lain sebagainya, yang mana mereka mengatakan bahwa mereka punya sertifikat di sana dan pagar laut itu adalah mereka yang mengerjakan dengan swadaya bersama dengan nelayan dan sebagainya, begitu ya. Mungkin Pak Said juga sudah mendengarnya. Bapak kaget tidak unsur-unsur ini terlibat di dalamnya? Bukan kaget saya, karena memang terlibat semua. Jadi menurut saya beginilah, ini yang harus diusut semua, mulai lurah, camat, bupati, BPN, mungkin juga aparat kepolisian, apa ini semua itu harus diusut semua. Jadi menurut saya, ya saya pikir perintah Pak Prabowo kemarin sangat jelas kok, memerintahkan Kapolri, Kejaksaan Agung, dan saya lihat tadi Kejaksaan Agung sudah memanggil kepala desa Kohot, jadi udah bergerak. Nah kalau bergerak, itu saya harap semua harus terbuka. Dan Pak Mas Abraham lihat kan betapa ada pembalikan betul-betul bahwa kan pernyataan Presiden Prabowo menyatakan tidak boleh lagi ada yang diistimewakan. Betul. Itu kan clear sekali. Betul. Jadi saya pikir ya mungkin ini tangan Allah bekerja, kami sedang teriak, Pak Prabowo muncul nasionalismenya, ketemu. Tak sempat baca berita? Dengarkan saja. Klik text to speech di sindonews.com.